Shalom, perkenalkan saya Jane Paat, mahasiswa program doktoral dari Sekolah Tinggi Teologi GLOW, akan mengkaji dan menganalisis teks Ibrani pasal 10 ayat 26 dengan metode hermeneutik dan biblika yang diampu oleh Dr. Diki Kansil. Ibrani 10 ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Ibrani 10 adalah bagian dari surat yang ditujukan kepada orang-orang Kristen Ibrani yang mengalami tekanan dan penganiayaan. Penulis surat ini menekankan keunggulan Kristus sebagai imam besar dan pengorbanannya yang sempurna dibandingkan sistem korban yang ada dalam Perjanjian Lama. Ibrani 10 ayat 26 ini adalah pernyataan yang langsung dan menunjukkan konsekuensi dari tindakan, yaitu berbuat dosa setelah menerima pengetahuan. Frasa setelah menerima pengetahuan tentang kebenaran mengisyaratkan adanya pemahaman yang jelas tentang apa itu kebenaran, yaitu pengorbanan Kristus tentunya. Dalam mengeksegesis kata dalam Ibrani pasal 10 ayat 26 ini, mari kita lihat beberapa elemen penting dari teks tersebut, khususnya dalam bahasa Yunani asli, yang akan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai makna dari ayat ini. Yang pertama yaitu hekousios, yang artinya adalah dengan sengaja atau secara sadar. Kata ini menunjukkan bahwa dosa yang dimaksudkan di sini bukan dosa yang dilakukan karena ketidaktahuan ataupun karena kelemahan, tetapi oleh karena dosa yang dilakukan dengan kesadaran yang penuh. Penulis Ibrani menggunakan kata ini untuk menekankan bahwa ada perbedaan antara dosa yang dilakukan dengan sengaja setelah memahami kebenaran Injil dan dosa yang tidak disengaja. Dalam konteks ini, dosa yang dilakukan dengan sengaja mengindikasikan adanya pemberontakan terhadap kebenaran yang sudah diketahui. Selanjutnya, asal kata dari hamartanein, yang artinya adalah berbuat dosa. Kata kerja hamartanein ini berasal dari kata kerja hamartia, yang berarti dosa. Kata ini menggambarkan tindakan moral yang salah atau pelanggaran terhadap hukum Allah. Dalam konteks ini, kata tersebut digunakan untuk dosa yang disengaja setelah menerima kebenaran. Ini mengindikasikan bahwa pelanggaran tersebut bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan tindakan sadar yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kalimat selanjutnya yang akan dianalisis yaitu metatolabein ten epignosin tes aleteias, yang artinya adalah setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Frasa ini sangat penting dalam pemahaman ayat ini. Kata epignosis menunjukkan bukan hanya pengetahuan intelektual saja, tetapi pengetahuan yang penuh dan mendalam, yaitu pengenalan akan kebenaran Injil dan pengenalan akan Allah. Dalam hal ini, penulis Ibrani menggambarkan bahwa orang-orang yang telah menerima pemahaman atau pengetahuan tetapi dengan sengaja melakukan dosa, maka mereka sedang menolak kebenaran yang telah mereka pahami. Kata selanjutnya,
Oketi peri hamartion apolei petai tisia, yang artinya adalah tidak ada lagi korban untuk dosa. Frasa ini secara literal berarti tidak ada lagi korban yang tersisa untuk dosa. Ini mengacu kepada pengajaran bahwa korban Yesus Kristus merupakan korban satu kali untuk segala dosa. Jika seseorang menolak korban ini, tidak ada lagi korban atau sarana pengampunan dosa yang tersisa. Kata apolei petai menekankan ketiadaan sisa, yaitu tidak ada jalan lain selain korban Kristus. Menolak pengorbanan Kristus berarti tidak ada lagi penebusan. Maka kaitannya dalam analisis teologi teks Ibrani 10 ayat 26 menekankan bahwa pengetahuan akan kebenaran tentang tanggung jawab moral seseorang yang telah mengetahui kebenaran Kristus dan masih memilih untuk berbuat dosa dengan sengaja berarti berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Ada peringatan bahwa tidak ada lagi cara lain untuk mendapatkan keselamatan selain melalui pengorbanan Kristus. Menolak Kristus berarti kehilangan harapan untuk diselamatkan. Penerapan dalam kehidupan kontemporer. Dalam dunia saat ini yang penuh dengan relativisme dan pandangan pribadi tentang moralitas, teks ini menjadi pengingat bahwa sedikitnya ada kewajiban untuk mempertahankan integritas iman. Bagi gereja dan individu, ini adalah tantangan untuk tidak mengabaikan pengajaran yang telah diterima, tetapi untuk hidup dalam ketaatan dan ketekunan. Jadi, apakah boleh dosa yang sengaja itu dilakukan? Tentu dalam teks Ibrani pasal 10 ayat 26 mengingatkan bahwa jika seseorang secara sadar dan sengaja melakukan dosa, padahal sudah memperoleh pengetahuan tentang pengampunan dosa hanya ada dalam pengorbanan Kristus, berarti dengan sengaja pula mereka telah menolak pengorbanan Kristus dan tidak ada lagi pengampunan dosa melalui korban yang lain. Dengan demikian, penulis Ibrani menggunakan bahasa yang kuat untuk mendorong umat percaya agar tetap setia dan tidak menyia-nyiakan anugerah yang telah mereka terima dalam Yesus Kristus. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.